Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Asgawati Asis dengan NIM 1903068 dari Prodi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan Angkatan 2019. Baik, langsung saja. Pertama-tama teman-teman bisa menyiapkan terlebih dahulu bahan-bahan untuk merakit kabel peer-to-peer. Ada gunting, konektor, tang crimping, dan kabel RJ45 yang sudah kami kuliti seperti ini. Ini adalah proses perakitan kabel RJ45 untuk peer-to-peer. Ini saya sudah mengurutkan sesuai warnanya. Untuk kabel cross, dia kanan dan kirinya berbeda. Kemudian ini sudah dimasukkan ke dalam konektor, lalu mau di-crimping. Tekan hingga kuat, hingga berbunyi. Kemudian ini untuk memastikan kalau crimping berhasil. Ini adalah tahap kedua untuk yang kabel sebelahnya. Warnanya berbeda, urutan warnanya sama seperti tadi. Ini dimasukkan ke dalam konektor. Kemudian di-crimping. Lalu sudah terkrimping seperti ini. Kemudian bisa dites dengan peer-to-peer, laptop dengan laptop. Teman-teman bisa lihat ini menyala, berarti rakitan kabelnya berhasil. Dan yang kedua adalah merakit kabel straight silent to server. Ini untuk menyusun warnanya biar lebih rapi, bisa digunting, bisa menggunakan gunting atau tang crimping. Kemudian jika sudah dirapikan seperti ini, teman-teman bisa memasukkan ke dalam konektor. Untuk kabel straight sendiri, dia kanan dan kirinya warnanya sama. Ini sudah dalam proses pengerimping. Lalu setelah dikrimping, ini untuk memastikan crimping berhasil, bisa ditarik-tarik. Jika tidak terlepas, crimping berhasil. Kemudian untuk mengetesnya, bisa tes dengan switch ke laptop. Jika sudah seperti ini, teman-teman lihat sudah menyala, di switchnya juga menyala, membuktikan bahwa berhasil. Di sini di dalam unit pendaftaran ada 2 unit komputer, terdiri dari rawat jalan dan rawat inap. Kemudian memakai satu switch yang disambungkan dengan ruang reka medis. Di ruang reka medis juga terdapat satu switch yang tersambung dengan poliklinik. Kemudian di poliklinik memakai satu switch juga untuk mengaktifkan IP address, klik open network, adapter settings, lalu Ethernet, property. Setelah itu, setelah mengklik property, pilih internet versi 4, habis itu property, lalu tentukan IP address yang ingin dimasukkan. Angka terakhirnya sesuai dengan komputer Anda adalah komputer keberapa. Lalu setelah itu bisa kembali, kemudian cari di Windows untuk cari command prompt, lalu diklik IP address yang tadi sudah dibuat untuk mengecek. Kemudian ini sudah berhasil dicek. Untuk memastikan komputer yang berada di kelas yang sama, teman-teman bisa mengecek misalnya IP address komputer yang ada di kelas yang sama, yaitu di sini tidak dapat mencari IP address karena tidak ada server yang ditentukan dalam area tersebut. Untuk mengecek LAN chatting, teman-teman bisa ke Windows atau di ujung sebelah kanan. Klik LAN chatting seperti ini, mulai chat. Kemudian untuk LAN chatting yang menggunakan wireless, teman-teman hanya tinggal menambahkan wireless di setiap unit. Prosesnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat, dipasangkan kemudian dicokkan wirelessnya. Lalu habis itu di reset terlebih dahulu, tunggu hingga lampunya berwarna orange.
Kemudian sudah di reset, teman-teman bisa masuk langsung ke WiFi, masukkan password dan kodenya. Jika sudah connect, masuk ke Chrome, lalu masukkan IP address yang sudah tersedia, terus masukkan username dan password. Jika sudah muncul seperti ini, teman-teman next, lalu pilih access point, next. Teman-teman bisa mengganti passwordnya, next, lalu next lagi. Setelah itu finish. Ini adalah prosesnya, teman-teman bisa menunggu sebentar. Adalah tampilan LAN chatting. Hosting adalah layanan yang memungkinkan penggunanya untuk menyimpan data yang berguna untuk website, sedangkan domain adalah alamat website yang mempermudah kita untuk menemukannya di internet. Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat layanan-layanan yang menyediakan domain dan hosting. Yang pertama ada Niaga Hoster. Di sini terdapat beberapa fitur yang terdiri dari hosting. Yang pertama ada Unlimited Hosting, Cold VPS Hosting, CyberPanel VPS Hosting, Cold Hosting, WordPress Hosting, Managed WordPress, Email Hosting, dan Transfer Hosting. Kemudian ada domain. Domain ini ada cari domain, domain ID, check who is, kemudian ada transfer domain. Kemudian selanjutnya ada website, ada 2. Di sini ada kemitraan, ada 3 fitur. Kemudian ada wawasan, terdiri 5, dan acara ada 3. Kemudian selanjutnya ada layanan Niaga Hoster 10.000, 150, 26.000, 104.000, dan kemudian ada ini, teman-teman bisa membacanya. Lalu ada biaya hemat kualitas hebat, terdiri dari 3. Kemudian ada pilihan paket hosting, teman-teman bisa lihat ada 10.000, 40, 26, dan 84.000. Kemudian untuk layanan hosting selanjutnya ada rumah web yang terdiri dari domain, hosting, website, dan semua layanan. Teman-teman bisa lihat di sini. Seperti ini tampilan dari rumah website. Berikut adalah yang terakhir dari layanan hosting dan domain, yaitu Kinsta. Terdiri dari beberapa fitur. Ada yang pertama plans dengan 30.000, 60.000, 100.000, 200, ada 300.000, kemudian 400.000, 600.000, 900.000, 1.200.000, dan yang terakhir 1.500.000. Kemudian untuk fitur berikutnya adalah fitur menyediakan seperti ini. Kemudian ada klien seperti ini. Kemudian ada kontak untuk menghubungi pihak Kinsta itu sendiri. Baik, kemudian teman-teman bisa mengklik di URL yaitu hostinger.com. Kemudian akan muncul seperti ini yang disebut dengan domain di Hostinger. Lalu teman-teman bisa lihat di sini ada 2 domain. Teman-teman bisa masukkan sistem yaitu aplikasi RS ke dalam ruslanstikpan.com. Kemudian teman-teman bisa mengklik next pada ruslanstikpan.com untuk masuk ke domain. Ini adalah tampilan cPanel dari ruslanstikpan.com. Kemudian kita akan membuat subdomain. Subdomain ini fungsinya untuk memberikan nama pada aplikasi yang akan kita jalankan. Baik teman-teman, langsung bisa mencari subdomain. Di sini ada domain, kemudian klik di subdomainnya. Lalu akan muncul seperti ini. Di sini saya akan memberikan nama search-nya yaitu search kelas B. Teman-teman bisa lihat di belakangnya sudah ada ruslanstikpan.com. Ini udah ditulis
di Sears kelas B. Kemudian itu teman-teman langsung bisa klik. Menunggu sebentar. Di sini sudah sukses. Kemudian teman-teman mengecek bisa langsung ke bawah. Di sini tidak terlihat karena yang baru dibuat itu ada di halaman paling terakhir. Di sini ada terlihat Sears kelas B ruslanstickpan.com. Kemudian kita copy, lalu paste di tab baru. Kemudian di sini terlihat akun Anda berhasil dibuat. Di sini sudah ada Sears kelas B ruslanstickpan.com, tetapi yang muncul adalah default PHP. Default PHP adalah tampilan awal dari hostinger ini sendiri. Tetapi di sini akunnya sudah berhasil dibuat. Websitenya sudah ada, yaitu Sears kelas B ruslanstickpan.com. Mengapa tampilannya seperti ini? Karena Sears kelas B ruslanstickpan.com belum dimasukkan. Untuk memasukkannya kita terlebih dahulu bisa ke cPanel. Jika sudah di cPanel, teman-teman bisa langsung mencari File Manager. Kemudian klik di File Manager. Lalu akan muncul seperti ini, bisa menunggu untuk mencari. Lalu teman-teman bisa klik di domain. Setelah itu kemudian klik lagi. Lalu teman-teman bisa mencari Sears kelas B. Ini ada Sears kelas B. Teman-teman bisa langsung mengklik Sears kelas B. Lalu muncul default PHP. Kemudian teman-teman bisa mengklik 2 kali. Lalu di sini bisa terlihat bahasa programannya. Teman-teman bisa langsung save, atau teman-teman juga bisa abaikan saja. Baik, setelah itu teman-teman kita bisa langsung memasukkan Sears-nya, tekan upload, kemudian select file, kemudian cari di mana teman-teman menyimpan filenya. Di sini menyimpannya di data D. Kemudian cari di sini aplikasi. Kemudian teman-teman bisa pilih Puskesmas. Untuk data yang lebih kecil. Terus open, kemudian upload. Teman-teman bisa menunggu sebentar. Baik, sudah hampir selesai. Setelah ini tampilannya seperti ini. Jika zip itu tidak bisa digunakan, jadi kita bisa mengubahnya terlebih dahulu dengan mengekstrak aplikasi tersebut. Di atas ada ekstrak. Jika teman-teman ingin mengekstrak, pastikan folder Puskesmas yang ini tercentang. Teman-teman bisa klik icon ekstrak di atas. Jika teman-teman sudah mengklik ekstraknya, akan muncul seperti ini. Bisa langsung mengklik lagi ekstraknya. Menunggu sebentar. Jika sudah muncul seperti itu, close. Lalu di sini folder Puskesmas sudah ada sendiri tanpa zip. Lalu sudah itu ada lagi seperti ini, klik lagi. Lalu ini adalah file aplikasinya. Selanjutnya tampilannya masih seperti ini. Kemudian isi dari Puskesmas bisa kita pindahkan ke Sears agar terisi dan tampilannya berubah. Dipindahkan ke Sears tersebut.
Teman-teman bisa kita langsung blok semuanya untuk memindahkan. Kemudian jika sudah diblok seperti ini, bisa langsung klik move. Kemudian ada change, habis itu langsung pindahkan ke shears, lalu select this, kemudian move. Di sini sudah terlihat file-filenya sudah kosong karena sudah pindah di shears kelas B. Semua file-file yang ada di dalam folder Puskesmas sudah masuk di situ. Kemudian kita bisa merefresh. Setelah merefresh hasilnya seperti ini, error databasenya. Ini error karena databasenya belum